Program acara kajian ilmiah secara langsung bersama Sunnah Jalan Pasti TV. Allah takdirkan kepada dia, dan Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada kita dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, seseorang itu tidak dikatakan beriman sampai dia mencintai dirinya seperti dia mencintai saudaranya, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Saya nggak suka saya berbuat dosa, saya tidak suka saya berbuat maksiat. Ya, oleh karena itu saya harus tarik teman saya, ya, agar dia tidak terjatuh dalam dosa, tidak terjatuh dalam maksiat. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan penasihat yang baik, ya, dengan orang-orang yang mereka berpakaian dengan pakaian maksiat, tetapi mereka bukan penasihat yang baik. Di pagi harinya dia mengajak saudaranya dengan baik, mengajak saudaranya dengan sopan, dan dia menampakkan, saya itu mencintai kamu, saya mencintai kamu, saya berbicara seperti ini, saya bukan ingin menyakiti kamu, saya bukan ingin membuka aib kamu, saya bukan ingin memberikan kejelekan kepadamu, saya sayang sama kamu, agar kamu bisa bertobat, bisa kembali kepada Allah. Itu yang harus kita nampakkan, ya, bukan petentang-petenteng. Ya, ente banyak dosa, ente banyak maksiat, ini lihat saya ini suci, bahaya ini. Hal seperti ini akan bahaya para hadirin. Kenapa saya katakan bahaya? Karena Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, inna rajulan ya'mal bi amali ma yakunu bainahu wa bainahu illa dhira' fayasbiqu 'alal kitab. Allah balikan ke arah. Dan sebaliknya ada orang-orang yang mereka beramal dengan amalan penghuni neraka. Dia menyadari saya ini orang yang jelek, dia menyadari saya ini adalah pelaku dosa, saya manusia yang hina, saya manusia yang bejat, saya manusia yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, Allah telah memberikan nikmat kepada saya, tapi saya memurkai sampai membuat saya murka Allah. Ada penyesalan dalam hatinya, ada penghinaan dia kepada dirinya. Kemudian di akhir hayatnya Allah membalikan dirinya, ya, membuka hatinya, memberikan hidayah kepadanya, dan kemudian masuk ke dalam surga. Jadi konteks yang sedang saya berbicara di sini, para hadirin dan hadirat, yang menilai kita itu Allah. Ya, kita amal ma'ruf nahi munkar, kita menasihati seseorang, yang menilai kita Allah. Allah yang tahu isi hati kita. Ya, Dia yang tidak bisa kita tutup apapun. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah mengetahui apa yang nampak darimu dan apa yang tidak nampak darimu. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, di pagi hari dia mengingatkan saudaranya, dia nasihati saudaranya, dia nampakkan saya mencintai kamu. Di malam hari dia bermunajat kepada Allah. Ya Allah, dia teman saya, ya Allah, dia sahabat saya, ya Allah. Iya, dia berbuat kesalahan, ya Allah, dia berbuat dosa, ya Allah, dia terjerumus ke dalam maksiat, ya Allah. Bukakanlah pintu taubat untuk dia, kembalikanlah dia di atas jalanmu, ya Allah. Itu penasihat yang baik. Tetapi orang yang mereka berpakaian dengan pakaian nasihat, tapi sebenarnya dia tidak menginginkan kebaikan saudaranya, dia cuma pamer bahwasanya saya ini orang yang semangat dalam amal ma'ruf nahi munkar. Dan kemudian ketika orang tersebut tidak mendengar apa yang dinasehati, dia akan menghibahi. Memang dasar keras kepala dia itu. Ayat Quran saya datangkan, hadis Nabi saya datangkan, justru dia nggak terima. Hati-hati. Terkadang bencinya Anda kepada saudara Anda bukan karena dia tidak menerima Al-Quran dan Sunnah, tapi terkadang bisa Anda benci dengan dia karena ngomongan Anda tidak diterima oleh dia. Tipis para hadirin. Perbedaan yang cukup tipis. Baik, marahnya kita karena apa?
Ya, dan yang menilai kita Allah Rabbul Alamin. Ya, Allah tahu marahnya kita bukan karena dia tidak mendengar Al-Quran. Marahnya kita bukan dia tidak mengenal sunnah, tidak mendengar sunnah yang kita sampaikan. Tapi marahnya kita karena omongan saya nggak dihargai. Omongan saya nggak didengar sama dia. Saya nggak diindahkan oleh dia. Nah, disinilah para hadirin, hal yang penting perlu kita ketahui, bahwasanya setiap manusia itu bisa saja berbuat kesalahan. Kita yang memberikan nasihat, kita juga berbuat kesalahan. Ya, maka sampaikanlah dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Ya, daripada rahmatnya Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelembutan kepada engkau. Kalau seandainya engkau bersikap keras, kaku, maka niscaya orang yang ada di sekitarmu itu akan lari darimu. Ya, berilah kepadanya pemaaf, berilah ampunan kepadanya, dan mohon ampunlah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan para hadirin, Nabi kita secara fisik, beliau punya fisik yang sempurna, wajahnya tampan, orangnya wangi, badannya tegap, ya, keturunan manusia yang terbaik, nabi, rasul. Kalau beliau berbicara kasar, kalau beliau bersikap kaku, itu manusia lari darinya. Lah, kita tambangnya pas-pasan, iya, kulitnya juga seperti kulit kita, kadang bau, iya, nasabnya biasa-biasa, iya. Terus ngomongnya kasar, ngomongnya kaku, ya, celaan, cacian yang keluar dari mulutnya. Nah, ketika manusia tidak mau mendengar nasihatnya, manusia tidak mau mendengar omongannya, kemudian memang dasar orang hanya sedikit yang mau menerima kebenaran. Kan mulai kan? Iya, jadi hal yang seperti ini para hadirin harus kita pahami. Dari satu sisi kita mempelajari futur yang itu bisa terjadi pada diri kita. Ya, dan juga kita ingin tahu bagaimana kaidah-kaidah dalam agama di dalam kita menghadapi teman-teman kita yang futur. Jelas? Ini kaidah yang pertama yang harus kita ketahui. Kemudian kaidah yang kedua, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, innal qalbal mar'i wa in safa wa thabata 'alal iman. Ya, sesungguhnya hati seseorang walaupun hatinya bersih, kokoh keimanannya, dan dia telah merasakan lezatnya dari iman itu, maka terkadang ya itu bisa membolak hati mereka. Terkadang mereka bisa tersungkur setelah mereka merasakan kelezatan dan keimanan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, wa kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, doa yang paling sering dipanjatkan oleh Rasulullah, wahai zat yang membolak-balik hati manusia, kokohkanlah aku di atas agamamu. Syahidnya yang ingin saya sampaikan dari hadis ini, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka orang yang suci imannya, mereka orang yang kokoh imannya, mereka orang-orang yang telah merasakan bagaimana lezatnya beribadah kepada Allah. Ya, bahkan ibadah-ibadah yang itu harus mengorbankan nyawa mereka, mereka merasakan kelezatan pada ibadah tersebut. Ketika orang-orang musyrikin mengusir Rasulullah SAW dan sahabatnya dari Mekah, Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan muslimin untuk berjihad. Allah tidak mengizinkan muslimin untuk membalas kezaliman orang-orang musyrikin. Ketika Rasulullah dan para sahabat sudah hijrah ke kota Madinah, dan peperangan yang pertama kali Allah memberikan izin kepada sahabat adalah perang Badar. Iya, ketika mereka mendengar Allah membolehkan untuk mereka membalas kezaliman orang musyrikin, memerangi kafir harbi, perang ini begitu gegap gempita dan mereka begitu bahagia.
menyambut syariat, berjihad yang konsekuensinya mati. Ya, meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak-anak. Ya, capek, lelah. Ini bukan sesuatu yang ringan. Tapi buat sahabat Rasulullah SAW, ini adalah keindahan dalam hidup mereka. Bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bersama dengan itu, Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka untuk membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Saking seringnya Rasulullah membaca doa ini, ya, mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal takhafu alaina wa nahnu nu'minu bika wa bima jita bik. Ya Rasulullah, engkau takut sama kami ya Rasulullah, dalam keadaan kami telah beriman kepadamu dan beriman dari apa yang telah engkau bawa. Apa jawaban Nabi SAW? Di hadapan Abu Bakar, di hadapan Umar, di hadapan Utsman, di hadapan Ali, di hadapan sahabat yang ikut perang Badar, para sahabat yang ikut perang Uhud, sahabat yang mengikuti Bai'atur Ridwan. Kata Rasulullah SAW, iya, saya takut. Karena hati manusia di antara jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun wal hadirat. Apa faedah yang bisa kita petik? Setinggi apapun ilmu yang antum punya, sebanyak apapun Al-Quran yang antum hafal, selama apapun antum sudah mulai berhijrah, sebanyak apapun ustadz yang menjadi teman dekat antum, sebanyak berapapun ulama yang pernah kita datangi, kita tidak lebih mulia dari sahabat Rasulullah SAW. Kita tidak lebih hebat dibandingkan mereka. Tapi bersama dengan itu, seseorang itu bisa saja akan mendapatkan apa? Kefuturan. Nah, disinilah kita harus berhati-hati. Ya, kita jangan merasa sok sudah menang. Kita jangan merasa sudah di posisi aman. Saya dan kita semuanya, bahkan para ulama kita, mereka belum aman. Kita dan mereka semuanya, kita belum aman. Kapan amannya kita? Amannya kita ketika kita mengucapkan la ilaha illallah sebelum kita wafat. Amannya kita ketika kaki kita melangkah menuju surganya Allah, di situ kita sudah aman. Sebagaimana ditanyakan kepada Imam Ahmad, ya Imam, kapan seseorang itu akan beristirahat? Kata Imam Ahmad, beristirahatnya seseorang ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Disitulah kita sudah aman. Ketika langkah kaki ini menuju surga Allah, disitulah sudah aman. Tapi kalau kita belum mendapatkan dua hal ini, ya, sesoleh apapun kita belum ada merasa aman. Jadi, ya, di sini kita mengambil sebuah pelajaran, para hadirin. Pembahasan futur yang kita bahas adalah untuk saya. Kita tunjukkan untuk kita sendiri, bukan untuk orang. Bukan untuk teman-teman kita yang hari ini mereka sudah tidak terlihat di kajian. Bukan teman-teman kita yang hari ini sudah mulai cukur jenggotnya. Bukan teman-teman, bukan hanya khusus kepada teman-teman yang hari ini mereka tidak hadir berjamaah. Tetapi kita sedang berbicara tentang diri kita sendiri. Apakah kita bisa menutup kematian kita dengan istiqamah? Bisa menutup kematian kita dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ini kaidah yang kedua yang harus kita ketahui. Ya, dan sebenarnya kaidahnya banyak dan waktu kita sangat sempit, jadi saya mencuplik beberapa poin-poin penting. Di antara hal yang penting yang disebut oleh para ulama, kaidah-kaidah dalam mengetahui tentang futur dan teman-temannya. Kemudian yang selanjutnya, pembahasan yang kedua, apakah futur itu punya ciri-ciri, ya, sehingga kita menyadari kalau kita sedang futur. Para ulama mereka menyebutkan beberapa sifat atau beberapa ciri-ciri seseorang itu terjangkiti penyakit futur. Yang pertama, kerasnya hati. Kerasnya hati. Ya, wadzalika siyaj al-mani liqalbi min khusyu'i lillahi ta'ala.
ya, kerasnya hati para hadirin dan hadirat, yaitu di mana seseorang mendapatkan penghalang sehingga dia tidak bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah khusyuk ketika sholat. Dia tidak pernah khusyuk ketika dia hadir di majelis ilmu. Yang mungkin kita hanya mendapatkan manisnya iman, manisnya ibadah di awal-awal kita menuntut ilmu. Ya, hari pertama kita hadir di majelis ilmu, kita mendengar nasihat seorang ustaz yang membahas tentang A, membahas tentang B. Seakan-akan ya kita merasakan ketenangan yang luar biasa. Air mata begitu mudah terteteskan. Hati begitu mudah terguncang ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran, mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita salat, Allahu Akbar, kita bertakbir kepada Allah. Ya, seakan-akan itu merupakan salat terakhir yang kita lakukan. Begitu khusyuknya. Namun itu semuanya tinggal kenangan indah dalam hidup kita. Itu hanya cerita yang terukir dalam pikiran kita. Tapi semua itu sudah hilang. Padahal dulu kita belum banyak mengerti tentang agama. Kita belum banyak tahu tentang Allah yang kita sembah. Kita belum banyak mengetahui tentang Rasulullah yang kita ikuti. Tapi semakin kita mengenal Allah, semakin banyak ayat yang kita telah ketahui, semakin banyak hadis yang telah kita hafal, sudah semakin banyak majelis ilmu yang kita hadiri. Tapi subhanallah, kita merasakan ya, hati kita semakin keras, sulit untuk menangis, ya sulit untuk khusyuk dalam sholat kita. Ya, tidak ada rasa ketenangan dalam kita belajar, tidak ada rasa ketenangan ketika kita duduk di majelis ilmu. Yang lebih parahnya lagi para hadirin, kita tidak pernah menganggap ini sebagai penyakit. Ini lebih parahnya. Kita tidak menganggap ini sebuah problem dalam hidup kita. Kita nggak pernah menganggap ini sebuah masalah besar dalam hidup kita. Kita nggak pernah menganggap ini sebuah masalah. Tapi akan menjadi masalah buat kita ketika HP kita rusak, ketika media sosial kita dihack sama orang, ketika penghasilan kita berkurang, ketika omset toko kita berkurang, ketika ada orang membicarakan kita, ketika ada orang menggibahi kita. Ini yang menjadi masalah besar buat kita. Tapi masalah kita tidak merasakan lezatnya lagi ibadah, tidak pernah merasakan lezatnya lagi dekat dengan Allah, itu bukan masalah besar buat kita. Sementara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin ke depan maka semakin merasakan lezatnya ibadah tersebut, semakin lezatnya iman tersebut. Semakin ke depan kita, semakin ke depan kita semakin berani dengan Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dari Khubayb radhiyallahu taala anhu ardhahu, di awal-awal Islam, ya, beliau ditangkap oleh orang musyrikin. Dan kemudian berkumpul orang musyrikin pada waktu itu, bersorak-sorak untuk bunuh Khubayb, bunuh Khubayb. Dan Khubayb sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sendiri, dalam keadaan mau dibunuh. Ya, beliau berkata kepada orang musyrikin, izinkan kepada saya untuk sholat 2 rakaat. Karena sholat ibadah kepada Allah adalah sebagai penyejuk hati beliau menghadapi permasalahan yang besar yang sedang beliau hadapi, mau dibunuh oleh orang musyrikin. Selesai sholat, beliau berkata kepada mereka, dan pada waktu itu beliau tidak memanjangkan sholat beliau, belum memendekkan sholat beliau. Beliau berkata, kalau seandainya aku tidak khawatir, ya, aku takut mati di hadapan kalian, maka aku memanjangkan sholatku. Tapi karena aku takut, kalian pikir aku takut mati, sehingga aku memanjang sholat supaya nggak dibunuh-bunuh, aku pendekkan sholatku. Subhanallah. Ketenangan seorang mukmin, ketenangan seorang hamba Allah ketika dia dekat dengan Allah Rabbul Alamin.
itu hamba Allah, yaitu orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Ya, namun para hadirin dan hadirat, ini masalah besar sebenarnya dalam hidup kita, tapi kita tidak pernah menjadikan itu masalah untuk hidup kita. Ya, qaswatul qalb, kerasnya hati. Ya, sulit untuk menangis, malas untuk baca Quran. Ya, berat ketika diajak ke kajian. Kalaupun seandainya ke kajian dengan durasi 1 jam, mungkin lihat jamnya 10 kali. 1 jam kajian 10 kali lihat jam. Ya, waktu begitu lama berjalan seakan-akan kalau saya duduk di majelis ilmu. Ya, ini bukan penyakit biasa. Kita sudah kronis penyakit kita. Kenapa saya katakan kronis? Ketika kita pegang HP kita dengan media sosialnya kita gak pernah lihat jam. Ya, seakan-akan kita baru 5 menit dengan media sosial kita, tapi kenyataannya sudah 3-4 jam kita melihat media sosial, hal nggak penting dalam hidup kita. Makanya para hadirin, syaitan itu punya satu senjata. Di antara senjata syaitan, dia itu menyibukkan manusia dengan perkara yang mubah dan dilalaikan dari ketaatan kepada Allah. Ini masalah. Kita nggak menganggap itu sebuah kesalahan, nggak menganggap sebuah dosa. Ya, tapi hakikatnya kita sudah masuk ke perangkap syaitan. Ya, dan sebenarnya ini masalah besar buat kita. Kita tidak bisa tenang dalam ibadah. Kita tidak merasa khusyuk. Ya, ketika kita sedang melakukan kebajikan, tapi ketika berbuat hal-hal yang mubah, kita bisa tenang di situ berjam-jam. Ini masalah besar sebenarnya. Baik. Nah, kemudian kata Syekh, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di sini, fala yu'raful qalbu ba'da hadza ma'rufan. Nah, ketika seorang manusia dia terus hatinya keras, ya, dan dia tidak memperdulikan kerasnya hati tadi, maka na'udzubillah, suatu saat hatinya akan seperti yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fayakal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allah bighafilin amma ta'malun. Ketika hatinya keras dan dia tidak berusaha untuk mengobati penyakit hatinya, dia tidak meninggalkan nafsunya, dia tidak meninggalkan syahwatnya, dia terus terlena dengan penyakit-penyakit hati tadi, sehingga tiba suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan mengeraskan hatinya, ya, bahkan hatinya itu seperti batu, bahkan lebih keras dibandingkan batu. Keras-kerasnya batu, dia bisa hancur lebur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati manusia dalam keadaan dia mendapatkan nikmat dari Allah siang dan malam, dan kemudian dia bermaksiat kepada Allah, dia meninggalkan perintah Allah, dan tidak hanya sampai di situ, dia akan bangga dan dia akan mengumumkan di hadapan manusia, ya, meninggalkan ketaatan kepada Allah, meninggalkan perintah Allah. Ya, kenapa memangnya kalau seandainya saya tidak sholat, saya sudah siap masuk neraka? Nauzubillah. Ini sedikit demi sedikit, ya, sedikit demi sedikit. Masalahnya para hadirin, orang yang mengucap kalimat seperti ini umurnya itu sudah 40 tahun ke atas, umurnya sudah 50 tahun ke atas. Lah, kalau seandainya umurnya sudah 50 tahun ke atas, dia mengucapkan kalimat yang begitu keji, kalimat yang begitu mengerikan, yang mana malaikat penjaga pintu neraka, yang dia tidak tersiksa di dalam nerakanya Allah walaupun beliau menjaga pintu neraka, tapi penjaga pintu neraka tidak pernah tersenyum semenjak Allah menciptakan neraka. Dia nggak merasakan pedihnya neraka, dia malaikat ditugaskan oleh Allah, tetapi semenjak Allah menciptakan neraka, ya, dia tidak pernah tersenyum.
Orang yang ditakutkan neraka dan kemudian tidak ada rasa takut sedikit pun pada hatinya, ini menunjukkan penyakit hatinya itu sudah sangat-sangat parah. Kita tidak ingin mentertawakan orang seperti ini. Kembali kepada kaidah yang saya sebutkan, ketika kita mendengar ucapan orang seperti ini, kita pikirkan diri kita sendiri. Saya belum selamat. Saya belum mampu mengucapkan la ilaha illallah. Belum ada jaminan saya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga bisa saja suatu saat saya bisa terjatuh seperti dia terjatuh. Iya, mungkin orang-orang seperti ini di masa mudanya dia nggak berani berbicara seperti itu. Masih ada rasa takut sama Allah. Tapi ketika hatinya keras, disitulah dia mengucapkan kalimat kekufuran. Tidak takut dengan azab Allah, tidak takut dengan neraka Allah, adalah kekufuran. Ya, tidak takut dengan azab Allah, ini adalah kekufuran. Mengolok-olok azabnya Allah, mengolok-olok nerakanya Allah, ini adalah bagian kekufuran. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, malaikat adalah makhluk-makhluk Allah yang besar. Satu malaikat Jibril sayapnya itu bisa menutupi ufuk alam semesta. Satu sayap malaikat Jibril bisa menutupi ufuk alam semesta. Tapi para malaikat ketika mendengar kalam Allah, ketika mendengar ucapan Allah, mereka tersungkur takut kepada Allah Rabbul Alamin. Sementara kita manusia makhluk yang lemah, tapi sombongnya minta ampun, angkuhnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingatkan sebuah ayat dalam Al-Quran, jangan kalian berpikir Allah Subhanahu wa ta'ala lalai kepada kalian. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhirkan kezaliman yang kita lakukan, ya dengannya Allah akan datangkan suatu saat musibah, dan disitulah dia akan menyesal. Yang kita pikir Allah lalai dengan omongan kita, jangan kita pikir Allah lalai dari olok-olok kita kepada syariat Allah. Jangan kita pikir Allah lalai dari dosa dan maksiat yang kita lakukan, dari kezaliman yang kita lakukan. Allah tidak pernah lalai. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akhirkan itu semuanya, yang suatu saat Allah akan datangkan bencana kepada kita. Disitulah kita akan menyesal. Ya, bisa terjadi kepada siapapun. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita sama-sama berjuang. Apa perjuangan kita malam ini? Memerangi penyakit yang namanya futur. Ini masalah untuk kita semuanya, ini musuh kita semuanya. Kita perangi ini sama-sama penyakit ini. Karena syaitan dan bala tentaranya, mereka sangat semangat untuk menjatuhkan kita dalam penyakit futur ini. Kemudian para hadirin dan hadirat, tanda yang kedua, seseorang itu sudah terjangkiti penyakit futur adalah bermudah-mudahan dari amalan ketaatan. Maka namina fardan atau naflan. Apakah itu amalan wajib ataukah amalan sunnah? Ya, apakah itu amalan yang mudah seperti berzikir? Ya, zikirnya juga sudah mulai ditinggalkan. Ya, atau amalan-amalan yang berat seperti haji, seperti sholat, seperti puasa. Fa idza ra'al insan nafsahu mutathaqilan fi adal ibadat mutakassilan. Nah, kalau seandainya seseorang telah melihat dirinya berat untuk berbuat ibadah, berat untuk berbuat ketaatan, malas untuk diajak kepada kebaikan, benci untuk melakukan ketaatan tadi, ya, maka dia sudah terjatuh dalam penyakit futur. Teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Taib, 12 bulan. Di antara 12 bulan itu, yang paling mudah kita beribadah kapan? Bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan apakah di awal Ramadan atau di akhir Ramadan? Awal Ramadan atau akhir Ramadan? Udahlah 1 bulan ya. Setelah Ramadan, hilang atau tidak hilang? Sulit untuk kita sholat malam.
sulit untuk kita baca Quran. Berarti dalam 1 tahun kita terjangkiti penyakit futur 11 bulan. Kita sehat cuman berapa bulan? 1 bulan kita sehat. Sadar nggak kita kira-kira? Sadar nggak kita para hadirin dan hadirat? Selama 1 tahun kita sehatnya cuma 1 bulan, 11 bulannya kita sakit. Tapi kita nggak sadar, ya. Dan ini tidak hanya menimpa yang umurnya 20-an tahun, tetapi juga menimpa kita-kita yang sudah berumur 40 tahun, berumur kita-kita yang sudah berumur 50 tahun, 60 tahun. Ya, cuma sehat 1 bulan. Makanya sebagian para pembantu ulama salaf terdahulu, kami mendapatkan, ya, tuan-tuan kami, tempat kami bekerja, itu setiap hari mereka Ramadan. Ya, setiap malam kondisi mereka seperti bulan Ramadan. Setiap hari suasana mereka dengan Ramadan. Kenapa? Karena ibadah mereka di situ. Mereka tidak hanya beribadah di bulan Ramadan, karena Allah bukan hanya ada di bulan Ramadan, tapi di bulan Ramadan mereka semakin mengencangkan ibadah mereka. Di luar bulan Ramadan mereka stabil dengan ketaatan mereka. Ya, ini padahal sudah bertahun-tahun kita jangkiti penyakit ini, tapi kita nggak sadar. Ya, karena apa? Karena manusia itu akan dibawa pikirannya kemana dia fokus. Ya, ketika lehernya sudah mulai berat, ya, ketika mata sudah mulai kabur, langsung ke prodian ambil darah. Fasdun, difas dulu. Ini kira-kira kolesterol saya berapa, asam urat saya berapa. Masya Allah, cepat dia pergi, cepat sadar dia. Tapi kita sudah bertahun-tahun menjangkiti penyakit futur, sulit beribadah, sulit berbuat kebajikan, sulit berbuat ketaatan. Ya, kita nggak sadar. Karena kita digoda oleh syaitan, ditutup oleh syaitan. Kamu sedang tidak berbuat dosa, kamu sedang tidak berbuat maksiat, kamu sedang berbuat perkara yang mubah. Kan begitu. Itu yang selalu digambarkan oleh syaitan. Salat malam itu bukan salat wajib. Iya, jadi jangan kamu mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah. Mengkhatamkan Al-Quran itu bukan sebuah kewajiban. Jangan engkau mewajibkan apa yang diwajibkan yang tidak diwajibkan oleh Allah. Di situ syaitan mendatangi kita, sehingga kita terlena. Kalau kita sedang tidak sakit, kita sedang sehat. Padahal ketika kita membaca penjelasan para ulama, orang yang terjangkiti penyakit futur, dia itu bermudah-mudahan di dalam melakukan ketaatan. Sulit untuk dia berbuat taat, berat untuk dia berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kondisi orang-orang munafikin. Idza qamu ila salati qamu kusala. Ketika mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dalam keadaan bermalas-malasan. Ini sifatnya mereka. Ini cirinya mereka. Ini ciri penghuni neraka, keraknya neraka. Adapun orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berusaha untuk mendatangkan ibadah dalam keadaan dia semangat berjuang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketiga, salat dulu atau gimana? Azan dulu terus salat. Lanjut. Baik. Barakallahu fikum, muadzin yuadzin. Ini minum saya.
Kita lanjutkan kembali para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Tanda yang ketiga, seseorang sudah terjangkiti penyakit futur adalah bughdu as-salihin. Bencinya dia dengan orang soleh, ya, dan bencinya dia dengan orang-orang yang mempraktekkan sunnah Rasulullah SAW. Dan bentuk bencinya dia sudah nggak betah duduk dengan orang soleh, nggak betah duduk dengan teman-teman yang baik, ya. Sehingga ketika seseorang tidak betah duduk dengan teman-teman yang baik dan orang soleh, dia akan mencari teman-teman yang sesuai dengan hawa nafsunya, teman-teman yang dia bisa bebas melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Iya, teman-teman yang tidak pernah mengajak dia sholat, teman-teman yang mengajak dia berbuat maksiat, dia akan betah sana, dia akan condong. Ya, dan subhanallah, ini merupakan awal kefuturan seseorang. Ya, seseorang ketika di awal futur dia pasti akan menjauh dari majelis ilmu. Ya, dia akan menghindar dari majelis ilmu. Ya, dan kedua dia akan berteman dengan teman-teman yang mengajak dia kepada dosa dan maksiat. Udah nggak betah dia. Kalaupun dia datang terpaksa duduk di majelis ilmu atau bertemu dengan orang soleh, berkumpul dengan orang soleh, tidak ada nampak kebahagiaan darinya, kegelisahan. Subhanallah. Ini sebenarnya adalah azab yang Allah Subhanahu wa taala segerakan. Kenapa saya katakan ini merupakan azab yang Allah segerakan? Karena di antara nikmat yang Allah berikan kepada hamba, Allah memberikan kepadanya teman, memberikan kepadanya ya sahib yang itu akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup dunia dan akhiratnya. Makanya Allah mengatakan al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Persaudaraan satu dengan yang lainnya, pertemanan satu dengan yang lainnya itu saling akan bermusuhan satu dengan yang lainnya kecuali orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diikat pertemanan persahabatan dikarenakan takwa kepada Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Jalisu tawabin." Duduklah dengan orang-orang yang mengajak engkau untuk bertaubat, mengajak engkau untuk berbuat kebajikan, mengajak engkau ke jalan surga. Duduk dengan mereka. Maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling lembut hatinya. Ya, dan juga disebutkan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu, la tazaluna bi khairin. Kalian akan selalu berada dalam kebaikan selama kalian menyambut orang-orang baik di antara kalian. Duduk dengan mereka, belajar dengan mereka, meminta nasihat dari mereka, itu kalian selalu akan berada dalam kebaikan. Makanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu yang paling berat yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka kecuali hilangnya Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, aku melihat kota Madinah dalam keadaan terang menerang ketika datang Rasulullah SAW ke kota ini. Dan sebaliknya, tidaklah aku mendapatkan gelapnya kota Madinah kecuali hari di mana meninggal Rasulullah SAW. Kenapa ini merupakan hari yang sangat mereka sedihkan? Kenapa ini merupakan hari yang membuat besar musibah buat mereka? Karena manusia yang paling terbaik di muka bumi ini yang memberikan kebaikan kepada mereka telah hilang di tengah-tengah mereka. Sebelumnya para sahabat ada yang kehilangan harta. Sebelumnya para sahabat ada yang kehilangan keluarga mereka. Sebelumnya ada di antara mereka jasadnya mereka hilang cacat. Tapi itu semuanya tidak sesedih ketika mereka ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sakit di hari Kamis dan Rasulullah tidak menghadiri salat berjamaah. Kemudian di hari Senin setelah 5 hari Rasulullah membuka tirai rumah beliau. Anas bin Malik radhiyallahu taala bercerita, pada waktu itu kami terfitnah melihat wajah Nabi Muhammad SAW sampai-sampai kami ingin membatalkan salat kami, ingin memeluk Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan kepada kita orang soleh, orang yang taat,
Orang-orang yang selalu memberikan kepada kita wejangan, nasihat adalah hal yang penting dalam hidup kita untuk menjaga keistiqomahan. Maka jangan kita menjauh dari mereka. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum, kata Allah. Sabarlah engkau dengan orang-orang yang mereka selalu mengajak kepada siang dan malam, dan jangan engkau berpaling dari mereka. Ini perintah Allah. Ya, karena ini untuk kebaikan kita, untuk keistiqomahan kita, dan untuk kestabilan hati kita, agar bisa selalu merasakan indahnya dan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, para hadirin, tanda yang keempat, seseorang itu mulai futur, atau tanda-tanda seseorang itu futur, maut al-masyair ad-diniyah wa adami ghadab min ajlillahi ta'ala. Sudah hilang ya daripada syiar-syiar agama yang ada pada dirinya. Ya, syiar-syiar agama yang itulah sesuatu yang memang hal yang diwajibkan kepada kita. Ya, tetapi kalau seandainya kita melihat saudara kita nggak pakai peci, wah ini sudah mulai futur dia. Ya, ini sebuah hal yang keliru, para hadirin. Ya, karena pakaian itu, ya, qaul jumhur para ulama kembali kepada adat. Kalau memang adat sebuah daerah, seseorang itu tidak memakai penutup kepala, ya udah jangan pakai penutup kepala. Ya, jadi jangan dihukumi orang tidak pakai peci sudah futur. Ya, ini sebuah kesalahan. Ya, apa syiar-syiar diniyah yang telah hilang darinya? Hilang darinya syiar diniyah duduk di majelis ilmu. Ya, hilang darinya salat berjamaah. Ya, hal yang agung dalam agama. Hilang darinya puasa, walaupun itu puasa sunnah, sudah dia tinggalkan. Taib, atau ada ghadab min ajlillahi ta'ala. Dia tidak pernah marah. Sudah enggak marah lagi ketika melihat dosa, melihat maksiat. Ya, dalam keadaan hari-harinya itu dilewati oleh fitnah yang sangat banyak. Iya, terlebih kita punya HP hari ini. Apa yang jadi tontonan kita? Apakah kita menonton sesuatu yang diharamkan oleh Allah? Apakah kita mengharamkan sesuatu yang dilarang oleh Allah? Kalau seandainya kita merasa lezat dari apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, dari tontonan yang dipertontonkan itu, ketahuilah telah hilang rasa manisnya iman dalam hati kita. Telah hilang ya kesempurnaan takwa dalam kalbu kita. Kenapa saya katakan demikian? Kita sedang melihat maksiat, kita menikmati maksiat. Iya, kita melihat orang mempertontonkan aurat, kita menikmati tontonan aurat itu. Ya, ketika wanita-wanita cantik dipertontonkan, kita menikmati melihat wajah tersebut. Ya, tidak ada kebencian pada hati kita kepada apa yang kita tonton. Padahal Allah mengatakan idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum. Apabila engkau melihat orang-orang memperolok-olok ayat-ayat Allah, engkau berpaling dari mereka. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkadang membawa ayat ini sebagai dalil untuk kita menghindar dari dosa dan maksiat. Karena orang yang sedang bermaksiat, memamerkan aurat, melakukan hal yang dilarang oleh Allah, dia sedang mengolok-olok ayat-ayat Allah. Ya, coba kita lihat kembali histori YouTube-nya kita. Kita lihat kembali histori ya Instagram-nya kita, apa yang kita lihat? Ya, kalau seandainya tidak ada rasa benci ketika kita melihat dosa dan melihat maksiat, itu petanda hati kita sudah berpenyakit. Karena ketika hati kita hidup, kita tidak akan betah sedetik pun melihat orang-orang sedang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun subhanallah, terkadang syaitan begitu luar biasa mendatangi anak manusia. Ya, ketika dia berada di dunia offline, ada orang berbuat maksiat, ada orang berbuat kesalahan, Masya Allah, dia berada orang yang paling terdepan dalam menegurnya. Tapi ketika dia berada di dunia online, tidak ada satupun manusia yang melihatnya. Dia berbuat dosa yang dosanya itu lebih besar dari dosa orang yang dia cegah
di dunia offline, ya, ketika berbuat kesalahan. Ini masalah besar para hadirin. Ini bukan masalah kecil. Ini masalah besar. Kenapa saya katakan masalah besar? Rasulullah SAW pernah mengkhabarkan dalam sebuah haditsnya, "Maka aku beritahu kepada kalian orang-orang yang mereka di yaumul qiyamah mendatangkan kebaikan, yang kebaikan mereka itu seperti gunung Tihama, gunung yang ada ke arah Yaman, gunung yang besar, sebesar itulah kebaikan yang dia kumpulkan. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan dia tersebut seperti debu yang berterbangan." Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sifatkan kepada kami siapa mereka itu ya Rasulullah. Sifatkan kepada kami supaya kami tidak terjatuh seperti orang-orang yang seperti ini ya Rasulullah." Kemudian kata Nabi SAW, "Mereka sholat seperti kalian sholat, mereka beribadah seperti kalian beribadah. Tetapi ketika mereka bersendirian, tidak ada satupun manusia di situ. Disitulah kemudian dia melanggar dari aturan-aturan Allah. Disitulah dia melanggar dengan bermaksiat kepada Allah. Iya dan billah." Ya, walaupun sebagian para ulama membawa hadis ini kepada munafik al-i'tiqadi yang mengeluarkan dia dari Islam, tetapi orang-orang yang tidak punya nifaq al-i'tiqadi, setidaknya ada syekh yang merupainya. Dia menampakkan kesolehannya di depan manusia, tetapi dia menjadi manusia yang paling fajir di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini juga adalah futur yang paling parah di antara futur-futur yang terjadi pada kehidupan seorang manusia. Kalau seandainya itu terjadi pada diri kita, jangan menunggu bulan Ramadan, karena Ramadan belum tentu kita akan masih hidup. Jangan menunggu awal bulan Dzulhijjah, itu juga tidak ada jaminan kita masih hidup. Tinggalkan di detik ini. Mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kekuatan. Nah, Ubay bin Ka'ab, beliau pernah menyampaikan sebuah wasiat. Beliau berkata, kalau seandainya surga ada di neraka, ada di kutub utara, sementara aku berdiri di kutub selatan, maka panasnya neraka itu akan berasa sampai kutub selatan, sampai mendidih otakku, dan kemudian isi otaknya itu akan keluar melalui hidungku. Kemudian beliau berkata, taatnya kalian kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih ringan dibandingkan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka taatilah Allah, patuhilah Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami maksudnya? Ketaatan yang Allah wajibkan kepada kita, ya, larangan yang Allah larang kepada kita, itu jauh lebih ringan, jauh lebih mudah dibandingkan azab yang akan kita rasakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Sesuatu yang sangat pedih, sesuatu yang sangat menyakitkan. Itu neraka di kutub utara, kita berdiri di kutub selatan, meleleh otak kita, keluar dari hidung kita otak kita tadi. Ya, oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia cuma sesaat. Hidup di dunia cuma sebentar. Kesempatan kita cuma sekali. Jangan sampai kesempatan yang diberikan oleh Allah sekali ini kemudian tidak kita jadikan sebagai momen yang penting dalam hidup kita. Kemudian selanjutnya kata beliau, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya, tanda orang itu futur ada syukur fi sarra wa ada sabr fi dharra. Tidak ada rasa syukur ketika dia diberikan nikmat oleh Allah, dan tidak bersabar ketika dia mendapatkan ujian. Subhanallah. Kalau seandainya saya membaca semua tanda-tanda futur yang ditulis oleh Syekh di sini, mungkin kita tidak dapatkan diri kita kecuali di semua sifat ada. Subhanallah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya, ketika mendapatkan nikmat nggak bersyukur, ketika diuji oleh Allah nggak mau bersabar. Subhanallah. Dulu ketika bisnisnya masih sedikit, masih dijual di kios-kios, Masya Allah, berada di sof yang paling terdepan ketika hadir di kajian. Allah uji dia sedikit, diberikan kepadanya kelapangan rezeki, kelapangan harta. Yang tadinya di kios sekarang sudah di toko.
Ya, mulai hilang dari majelis ilmu, mulai hilang dari sholat berjamaah. Sedikit Allah kasih ujian, sedikit Allah kasih dunia, dia lupa kepada pemilik dunia tersebut. Ya, nah ketika dikasih sakit, Allah lagi yang disalahkan. Ketika dia diberikan nikmat, dia menganggap ini karena tangan saya, ini karena keseriusan saya, ini karena keahlian saya. Ketika diuji oleh Allah, ketika dicoba oleh Allah, kenapa Allah menguji saya seperti ini? Kenapa Allah memberikan cobaan kepada saya seperti ini? Subhanallah, kita sedang menceritakan diri kita sendiri, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jangan lihat ke kiri, jangan lihat ke kanan. Kita sedang menceritakan diri kita sendiri. Walaupun itu terkadang gak pernah terucap dengan lisan kita, tapi kadang hati kita terbesit dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi-bagikan kepada hamba-hambanya. Ya, segera. Ya, seperti saya sebutkan tadi, jangan menunggu bulan Ramadan. Kita harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sama-sama memerangi penyakit futur tersebut. Dan kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita tadi sudah menyebutkan tentang tanda-tanda futur, dan juga kita telah mengetahui kaidah, ya, hal penting yang perlu kita ketahui di dalam futur tersebut. Dan yang terakhir, masalah ketiga, masalah yang terakhir, bagaimana cara kita bisa mengobati futur tadi. Ya, bagaimana cara kita bisa mengobati futur. Di sini disebutkan oleh Syekh rahimahullah beberapa kaidah. Ya, dan mudah-mudahan kaidah ini kita jadikan selalu sebagai barometer dalam hidup kita. Ya, agar kita bisa selalu terhindar dari penyakit yang bernama futur tersebut. Kaidah yang pertama kata Syekh, ma'rifatuka hakikat dunia. Pengenalan engkau tentang hakikat dunia yang sedang kita tinggal hari ini, hakikat dunia yang kita sedang hidup hari ini, hakikat dunia yang sedang kita kejar hari ini, hakikat dunia yang kita sedang sikut-sikutan hari ini, hakikat dunia yang kita merendahkan saudara kita hari ini dikarenakan dunia ini. Kita harus mengetahui hakikatnya dia itu apa. Wa tadhkuruka daiman fi kulli yaumin anna hadil hayah qasirah. Dan diingatkan, engkau ingatkan selalu dalam hidupmu bahwasannya dunia yang kita tinggal hari ini adalah kehidupan yang sangat singkat. Kalau seandainya Anda merasakan nikmat lezat ketika bermaksiat kepada Allah, ketahuilah bahwasannya kenikmatan itu hanya sesaat. Kalau seandainya Anda hari ini mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya ujian itu cuma sesaat. Kalau seandainya Allah mencabut nyawa kita, nanti malam selesai ujian tersebut. Begitu juga kalau seandainya kita bersusah payah, lelah dalam berbuat ketaatan kepada Allah, ketahuilah ketaatan yang kita lakukan juga sesaat. Ya, lelahnya kita, capeknya kita beribadah kepada Allah itu akan berakhir kapan nyawa kita dicabut oleh malaikat. Kalau seandainya selesai sholat isya ini, malaikat mencabut nyawa kita, selesailah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu, Anda mendapatkan ketenangan, Anda mendapatkan kelezatan, Anda asyik dengan ibadah, dengan maksiat Anda, itu cuma sesaat saja. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, didatangkan kelak di yaumul qiyamah orang yang paling nikmat hidupnya di dunia ini. Tidak ada orang yang lebih nikmat hidupnya di dunia dibandingkan dia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala celupkan sekejap dia ke dalam neraka. Dicelup langsung ditarik. Kemudian Allah bertanya kepadanya, wahai fulan, apakah engkau merasakan nikmatnya dulu ketika engkau hidup di dunia? Dengan sekejap dicelupkan oleh Allah ke dalam neraka. Dia berkata, demi Allah, ya Allah, aku tidak pernah merasakan dia nikmat hidup aku di dunia, padahal dia orang yang paling nikmat hidup di dunia, karena sekejap Allah masukkan dia ke dalam neraka. Silakan Anda bermaksiat,
silahkan Anda berbuat kezaliman, silahkan Anda berbuat kekufuran, silahkan Anda melewati batasan-batasan Allah. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan terkurang kemuliaan Allah dengan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala tetap mulia walaupun tidak ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerugian itu hanya menimpa diri kita sendiri. Ingat ini dalam hidup kita. Apapun masalah yang sedang kita hadapi, apapun nikmat yang telah kita jalani hari, nikmat dalam bentuk kebaikan ataukah nikmat dalam bentuk kejelekan, itu semuanya qasirah, pendek semuanya. Wa annahu la majala fiha lil qasl wal futur wa tadayal awqat biduni jid wal ijtihad. Kata Syekh, kalau seandainya memang hidup kita di dunia ini pendek, hidup di dunia kita sebentar, maka seharusnya nggak ada peluang untuk kita malas, nggak ada peluang untuk kita futur, nggak ada peluang untuk kita menyia-nyiakan waktu tanpa ibadah, tanpa bermanfaat dalam hidup kita. Nggak mungkin kita berbuat itu, karena kita sedang mengejar dengan namanya waktu. Ya, kita sedang mengejar dengan kematian kita. Ya, kita sedang mengelari menuju kepada liang lahat kita. Itu sebenarnya cuma nggak terlihat. Ya, jadi kalau saja digariskan kehidupan kita, kemanapun kita melangkah, tetap ke liang lahat kita akan kembali. Nah, kalau seandainya kita sadar dunia tempat kita tinggal hari ini cuma sesaat, ya, maka seseorang tidak akan mengorbankan kehidupan akhirat hanya untuk mendapatkan kesenangan dunia yang sesaat ini. Nah, kemudian kata Syekh, fada iman, maka hendaknya engkau, ya, ish yaumak, hiduplah harimu dan bersemangatlah engkau pada hari tersebut, ka'annaka la ta'ish ba'dahu abadan, ya, seakan-akan engkau tidak pernah hidup lagi setelah hari itu. Ini konsep dalam hidup. Ya, jangan berangan-angan dengan namanya waktu. Jangan berangan-angan saya masih muda. Manusia yang ada di muka bumi ini, para hadirin, yang tua itu jauh lebih sedikit daripada yang muda. Dan ini menunjukkan bahwasanya umur orang itu lebih cepat meninggal yang mudanya. Betul nggak? Orang yang hidup, yang dulu dia umurnya 40 tahun, ya, 20 tahun yang lalu, kan banyak kan? Orang yang umur 40 tahun, 20 tahun yang lalu. Berarti sekarang umur mereka berapa? 60 tahun. Di mana mereka sekarang? Nggak ada. Segelintir manusia kita bisa mendapatkan orang yang umurnya 60 tahun. Ini menunjukkan masa muda justru paling banyak orang yang meninggal. Jelas ya? Kemudian yaqulullahu ta'ala fi wasfid dunya. Perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati kita tentang dunia yang sedang kita jalani, yang sedang kita hidup hari ini. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ardi mimma yakulun nas wal an'amu hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Hanya saja kami permisalkan kehidupan dunia ini kepada kalian, kata Allah, seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, yang kemudian dengan air hujan tersebut tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, dan tumbuh-tumbuhan tersebut manusia dan hewan-hewan memakannya. Hatta idza akhadatil ardu, nah ketika bumi ini telah mengambil perhiasannya dan bumi ini telah sempurna keindahannya, wa dhanna ahluha, dan orang yang tinggal di dunia tersebut menyangka annahum qadiruna 'alaiha, dia berhasil untuk menguasai dunia yang telah indah tersebut. Itu yang ada di benaknya. Tapi kata Allah, ataha amruna lailan aw nahara, kemudian datanglah azab dari kami di malam hari ataukah di siang hari, faj'alna hasidan ka'an lam tughna bil ams, kemudian tumbuh-tumbuhan yang sudah tumbuh tadi
Para hadirin dan hadirat, dijadikan oleh Allah seperti sesuatu yang sudah dipanen, seakan-akan tidak ada tumbuhan yang tumbuh kemarin. Wa kadzalika nufassilul ayat liqaumi yatafakkarun. Demikianlah kami merinci ayat-ayat kami kepada orang yang mau berfikir. Dia bersusah payah bekerja, mencari nafkah, membanting tulang, ia tidak sholat, tidak puasa dan lain sebagainya. Kemudian dia berada di puncak yang paling tertinggi. Iya, disitulah kemudian Allah mencabut nyawanya. Iya, dunia yang telah dia cari, dunia yang telah diusahakan hilang semuanya. Dan dia menunggu pembalasan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Ini adalah perumpamaan yang begitu indah yang Allah perumpamakan. Ya, bisa saja para hadirin dia telah mengumpulkan dunia, bersusah payah mencari dunia, kemudian justru dia jatuh sakit. Ya, dia kena penyakit kanker. Ya, yang tadinya dia bisa makan apa saja dari uang yang dia cari, ternyata dokter mengatakan, Pak, nggak boleh makan macam-macam. Ya, harus tinggal di rumah sakit, nggak boleh kemana-mana. Subhanallah, inilah dunia Bapak dan Ibu-ibu. Dunia sudah di genggamannya, dunia sudah di tangannya, tapi dia nggak bisa menikmati. Walaupun dia masih tinggal di dunia ini, sementara dia telah diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum akhirat. Apa azabnya? Nggak ada azab kok. Orangnya happy terus, orangnya bahagia terus, orangnya senang terus. Ya, namanya tua, emang orang sudah kan sakit. Nggak ada azab. Wallahi dia sedang diazab oleh Allah, tapi dia tidak merasa azab tersebut. Apa azab yang dia dapatkan sebelum azab di akhirat? Karena kenikmatan yang paling nikmat tinggalnya seseorang di muka bumi Allah ketika dia merasakan kelezatan beribadah kepada Allah. Dia merasakan indahnya ruku dan sujud kepada Allah. Dia merasakan indahnya ketika dia membaca Al-Quran. Dia merasakan indahnya ketika dia berzikir kepada Allah. Dan itu nggak pernah dia rasakan dalam hidupnya. Dan itu merupakan azab yang Allah Subhanahu wa ta'ala segerakan kepadanya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, barang siapa yang seseorang tidak pernah merasakan surga di dunia ini, maka dia tidak akan pernah merasakan surga di akhirat kelak. Kemudian kata beliau, surga di dunia yaitu ketika seseorang merasakan lezat ketika dia beribadah kepada Allah, dan dia juga akan mendapatkan balasan berupa surganya Allah dengan lezatnya dia merasakan ibadah dulu di dunia. Bisa difahami ya? Ini hal yang perlu kita ketahui untuk mengobati penyakit futurnya kita. Jangan gara-gara ekonomi, jangan gara-gara bisnis, jangan gara-gara ada hal yang terjadi di antara kita dengan seorang teman pengajian, akhirnya yang kita korbankan adalah pengajiannya, yang kita korbankan adalah manhaj salafnya, yang kita korbankan adalah hidayah yang Allah berikan. Ingat, dunia yang kamu sedang bela mati-matian itu, dunia yang kau jadikan akhirat sebagai korban, inilah dunia hakikatnya. Allah sendiri yang telah memisalkan dalam Al-Quran. Kaidah yang kedua, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah, atau sebelumnya ya, disebutkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, Ibnu Adam innama anta ayyamun. Ibnu Adam, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau sebenarnya tinggal di dunia ini hanya beberapa hari saja. Kemarin, hari ini atau besok, itu saja hidup kita di dunia ini. Hanya hitungan hari. Kullama dhahaba yawm, ketika satu hari telah Anda lewati hari ini, maka sebenarnya telah hilang sebagian hidup Anda. Ya, ini hakikat dari dunia yang kita tinggal hari ini. Antum, saya sering bertanya, antum yang sudah berumur 60 tahun hari ini, merasa nggak kalau umurnya sudah 60 tahun? Nggak merasa kan? Seakan-akan baru kemarin kita masuk sekolah. Sekarang umurnya sudah 60 tahun. Ya, adik-adik semua ini, Pak, ini santri ya? Ya mungkin baru kemarin disunat. Ya, sekarang umurnya sudah 20 tahun. Nggak terasa sebentar lagi akan menikah. Ya, yang sudah menikah beberapa waktu yang lalu nggak terasa sudah mempunyai cucu.
Itulah dunia yang kita jalani hari ini. Begitu cepat berjalan, tidak terasa. Baik. Kemudian yang kedua, kajian kita sampai jam berapa? Hah? Sampai jam berapa? Jam 9 lewat. Oh, setengah 9 lewat. Lewat itu bisa, ini udah setengah 9 lewat nih, lewat 2 menit. Tapi saya baca sedikit lagi. Baik. Kaidah yang kedua, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ingat hukuman yang didapatkan oleh orang yang malas, orang yang futur. Ya, karena seseorang ketika dia diwafatkan oleh Allah, tidak ada sesuatu yang paling dia sesali dikarenakan kemalasan dan futurnya ketika dulunya di dunia. Ayat ana dan antum semuanya membacanya, ya, dan mendengar guru-guru kita juga membacanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah dalam Al-Qur'an, ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah wa in kuntu minas sakhirin. Ketika jiwa berkata, yang dulunya di dunia dia malas, yang dulunya di dunia dia futur, yang dulunya di dunia dia tidak pernah memperhatikan kehidupan akhiratnya, justru penyesalannya itu ketika ajalnya telah menjemputnya. Dia berkata, ya hasrata, wahai orang yang telah merugi, ala ma faradtu, terhadap apa yang telah dulu aku sia-siakan di sisi Allah. Aku sia-siakan waktu yang Allah berikan kepadaku. Aku sia-siakan masa muda yang Allah berikan kepadaku. Aku sia-siakan kesehatan yang Allah berikan kepadaku. Tapi subhanallah, itu semuanya cuma tinggal penyesalan, dan dia akan menanggung segala resiko di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah mengatakan dalam ayatnya, hatta idza ja'ahadumul maut qala rabbirji'uni la'ali a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'im barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya, orang-orang yang dulunya mereka futur, bermalas-malasan di dunia ini, mereka berkata, ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia supaya aku bisa beramal soleh dari apa yang dahulunya aku tinggalkan. Kata Allah, sekali-kali kamu tidak akan dikembalikan ke dunia, itu hanya omongan kamu saja. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika mengomentari ayat ini, beliau berkata, wa amal kaslu, adapun malas, dia akan melahirkan dari kemalasan tersebut al-idha'ah, dia akan menyanyiakan waktunya, wa tafrid, dia akan bermudah-mudahan dari dosa, dan dia akan bermudah-mudahan untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadi orang yang paling menyesal. Bisa difahami? Baik. Kemudian yang ketiga, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ingat ketika kita malas, ketika kita futur, ketika kita tidak bersemangat berbuat kebajikan, maka akan hilang dari kita kebaikan yang sangat banyak. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Berapa banyak penyesalan yang kita hadapi dalam hidup kita. Kenapa saya tidak menyediakan kurma yang lebih banyak? Ternyata kurma saya sebelum masuk Ramadan sudah habis, kemudian saya beli sudah tidak ada lagi. Kita sering menyesal dalam bab-bab seperti ini. Kenapa saya tidak order baju yang banyak? Ternyata belum sampai pertengahan bulan Ramadan baju saya sudah habis. Itu selalu yang dia bayangkan dalam hidupnya. Itu selalu yang membuat penyesalan dalam hidupnya. Tapi dia tidak menyesal. Ada satu hari yang seharusnya dia bisa berbuat kebaikan, yang ada satu hari yang seharusnya dia berbuat ketaatan, tapi justru dia malas pada hari itu. Dan inilah sesuatu yang suka disesali oleh para sahabat Rasulullah ketika ada kebaikan yang mereka tidak bisa melakukan kebaikan pada hari itu. Dan Rasulullah SAW telah ingatkan kita semuanya, orang yang baik adalah orang yang semakin bertambah umurnya, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti mafhum mukhalafahnya,
orang yang jelek, semakin bertambah umurnya, semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Dan yang sedikit ini mudah-mudahan bisa menjadi benteng untuk kita semuanya, menjadi senjata untuk kita semuanya, sama-sama untuk memerangi musuh kita bersama, yaitu futur. Wallahu ta'ala alam bishawab. Cukup, Syah, tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan kita di dunia ini, juga Allah mengumpulkan kita di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.